Hmm, pada saat banjir, kita dimintai menjauhi sumber-sumber aliran listrik dan mematikan aliran listrik di rumah kita. Mengapa demikian? Apakah di dalam air banjir itu terdapat larutan yang menghantarkan listrik? Cek tidak. Duh mas, kadakmu mas. Ayo, cut. Hai, nama saya Arafatino Sodagama. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat yang lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Nah, larutan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion, dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Elektrolit juga merupakan zat yang menghasilkan larutan bermuatan atau ion yang dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam pelarut polar seperti air. Larutan elektrolit terbentuk dari pelarutan zat elektrolit dalam air. Sifat dari larutan elektrolit yaitu dapat menghantarkan listrik. Menurut Svante August Arrhenius, ilmuwan asal Swedia, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik lewat larutan. Larutan elektrolit dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan dari zat elektrolita yang secara sempurna terdisosiasi atau terurai menjadi ion pembentuknya. Larutan elektrolit lemah adalah larutan dari zat elektrolita yang hanya sebagian saja yang terdisosiasi atau terurai menjadi ion pembentuknya. Tingkat kekuatan atau lemahnya larutan elektrolit dinyatakan dalam derajat disosiasi. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat disosiasi 1, artinya terurai sempurna. Sementara larutan elektrolit lemah memiliki derajat yang disosiasinya di bawah 1 karena tak terurai sempurna. Contoh elektrolit kuat yaitu seperti garam dapur dan air laut. Larutan elektrolit lemah misalnya asam asetat. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Para larutan non-elektrolit, zat terlarut
atau molekul terlarut dalam air tidak terurai menjadi ion-ion. Hal tersebut menyebabkan larutan itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Memiliki derajat ionisasi disosiasi 0 atau tidak terionisasi, tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat mengantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan urea, larutan gula, dan larutan alkohol. Di dalam tubuh, larutan elektrolit terdapat dalam bentuk ion bebas. Elektrolit yang terdapat dalam jumlah besar dalam tubuh antara lain adalah ion natrium, ion kalium, ion kalsium, ion magnesium, ion klorida, ion bikarbonat, dan ion monohidrofosfat. Pada tubuh manusia, elektrolit ini memiliki fungsi antara lain menjaga tekanan osmotik tubuh, mengatur pendistribusian cairan ke dalam kompartemen badan, menjaga pH tubuh, ikut terlibat dalam setiap reaksi oksidasi dan reduksi, serta ikut berperan dalam setiap proses metabolisme. Kekurangan elektrolit dapat menyebabkan terganggunya proses metabolisme tubuh. Titik untuk mengganti kekurangan dan kehilangan elektrolit yang akut dalam tubuh dapat menambahkan elektrolit yang murni ke dalam tubuh. Selanjutnya kita akan melihat video saya tentang percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat menonton.